Stella Tours, tur Anda terpercaya, mengesankan. Stella Tours, tur Anda semakin indah, menyenangkan, berbagi kisah bersama. Stella Tours. Stella Tours dari Stella Warta Wisata berpengalaman lebih dari 30 tahun membawa Anda pada perjalanan ziarah dan rohani yang sangat indah dan berkesan. Stella Tours melayani lebih sungguh, melangkah lebih jauh. Stella Tours, tur Anda semakin indah, menyenangkan, berbagi kisah bersama. Stella Tours. Hubungi 021 8779 4878 atau www.stellatours.com. Oke, baik semua. Bapak Ibu, selamat malam semua. Ketemu lagi. Selamat malam. Michael, selamat malam Michael. Selamat malam Bu Patricia. Pak Hari, selamat malam Pak Hari. Malam Ibu. Selamat malam semuanya. Selamat malam semua. Selamat malam. Malam. Selamat malam dasteran ya. Ya. Oke, baik Bapak Ibu semua. Sekarang sudah jam 7:30 tepat waktu Jakarta. Kita akan segera mulai acara kita. Kita bersyukur untuk kesehatan, kebaikan, dan kelimpahan yang Tuhan senantiasa berikan kepada kita semua. Kita akan awali acara kita malam hari ini. Kita akan berdoa. Silakan Arianto. Terima kasih Michael. Iya Bapak Ibu, kembali bahwa di belakang saya ada langgar, maka kita berdoa bersama mereka lah ya. Cukup ramai di belakang. Baik, mari kita awali acara yang setia kita ikuti ini dengan doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang bertahta dalam kerajaan surga, kembali kami hadir di hadapan-Mu untuk mengucap syukur untuk hidup yang boleh kami terima daripada-Mu. Kalau sore hari ini kami ingin belajar dari Santo Paulus, berkatilah kami agar kami pun berani dengan tangguh mewartakan Injil dalam segala situasi kesempatan kami masing-masing. Kami mau belajar malam hari ini, semoga juga keberanian Rasul Paulus itu ada di dalam diri kami. Tak lupa juga kami ingin mendoakan bencana alam yang terjadi di NTT beberapa waktu lalu. Semoga mereka mendapatkan perhatian yang lebih dari pemerintah maupun saudara-saudara sebangsa dan setanah air. Kami pun juga prihatin atas tenggelamnya kapal selam Nanggala yang beberapa waktu yang lalu sehingga begitu banyak korban. Kami pun turut mendoakan mereka, semoga Tuhan berkenan menerima mereka dalam kerajaan surga dan keluarga yang ditinggalkan diberikan kekuatan. Berkati acara kami Tuhan dari awal sampai akhir, agar dapat berjalan dengan baik dan lancar, dan inilah doa kami juga. Kemuliaan kepada Allah Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Michael. Amin. Baik, terima kasih Arianto sudah berdoa untuk kita semua malam hari ini. Kita akan segera mulai. Saya segera share screen saya untuk malam hari ini. Sekali lagi Bapak Ibu semua, selamat datang di acara kita yang sudah ke-27 kalinya kita adakan, yaitu Stella Quarta Virtual Pilgrimage Series. Seperti biasa, Bapak Ibu tolong semua mikrofon dapat non-aktif selama acara berlangsung, supaya kita semua bisa mengikuti acara dengan baik, dan kita berdoa supaya semua fasilitas yang Tuhan sudah sediakan untuk kita malam hari ini semua boleh berjalan dengan baik dan lancar. Acara kita malam hari ini kurang lebih akan berlangsung sekitar 60-90 menit. Bagi Bapak Ibu yang belum subscribe YouTube channel kami di Stella Quarta Official, silakan Bapak Ibu bisa klik subscribe di YouTube channel bagi Bapak Ibu yang belum ya. Juga bagi yang malam hari ini hadir di dalam acara ini lewat YouTube,
Silahkan Bapak Ibu bisa cek apakah sudah subscribe YouTube channel kami. Kemudian juga Bapak Ibu bisa memfollow Facebook kami di Stella Kuarta Wisata dan Instagram kami di stella.kuarta. Juga Bapak Ibu bisa mengirimkan pesan lewat WhatsApp ke nomor kami di 0818783552 supaya Bapak Ibu kita selalu bisa ingatkan untuk acara-acara kami ya, supaya jangan sampai ketinggalan. Kami sudah membuat sebuah rangkuman dari seluruh acara yang kami adakan selama ini. 27 kali pertemuan sampai malam hari ini sudah tertulis semua di dalam daftar ini. Silakan Bapak Ibu bisa screenshot ataupun Bapak Ibu bisa memintanya lewat WhatsApp kepada kami. Nanti kami akan kirimkan. Dan semua acara ini Bapak Ibu dapat tonton kembali ulang di YouTube channel kami Stella Kuarta Official. Juga acara virtual pilgrimage series space kami, dan juga Biblical Journey with Father Joseph selama 15 kali pertemuan. Semuanya membahas mengenai tempat-tempat yang biasa kita kunjungi di dalam ziarah kita di Tanah Suci. Kami bekerja sama Bapak Ibu dengan Yayasan Sesawi, senantiasa untuk mendukung program Dukung Panggilan, membantu pendidikan calon imam di Seminari Menengah Santo Petrus Canisius di Mertoyudan, dan Seminari Menengah Santo Laurentius di Ketapang, Kalimantan Barat. Silakan detailsnya Bapak Ibu bisa lihat di layar ataupun bisa menanyakannya kepada kami. Juga kita tetap mau bersama-sama mendukung karya-karya Fransiskan di Tanah Suci lewat Komisariat Terra Santa Indonesia yang telah ditetapkan sejak 2008. Bagi yang tergerak hatinya bisa men-scan QR code yang ada di sebelah kiri layar Bapak Ibu untuk bisa memberikan donasinya di sana. Bagi Bapak Ibu yang masih ingin memiliki siara batin, ya masih dapat membelinya dengan harga spesial diskon 30%, Rp45.500 saja, dan Bapak Ibu masih punya kesempatan meraih tanda kasih siara ke Tanah Suci juga bersama kami, kerjasama dengan toko buku obor. Ya, silakan Bapak Ibu bisa kontak langsung dengan toko buku obor. Baik, kita akan mulai acara kita malam hari ini, Bapak Ibu. Ya, jadi karena perjalanan ke Malta ini, setelah saya coba rangkum, ternyata cukup panjang. Jadi karena itu saya akan membaginya menjadi 2 bagian, yaitu minggu ini dan minggu yang akan datang. Ya, minggu ini, malam hari ini, saya akan membahas Napaktilas Rasul Paulus di Malta bersama Arianto. Untuk seri yang pertama, ya kita akan kunjungi 3 tempat, yaitu Mosta, Rabat, dan Medina. Nanti minggu yang akan datang kita akan lanjutkan dengan seri yang kedua. Karena kalau mau dipadatkan nanti terlalu singkat-singkat dan buru-buru semuanya. Ya, jadi baik kalau untuk perjalanan ke Malta ini kita coba resapi ya cerita-cerita yang ada. Khususnya nanti Arianto akan mengawali mengenai cerita Santo Paulus yang sangat menarik, yang tentunya menjadi tokoh sentral di dalam perjalanan ziarah kita di Malta. Bapak Ibu, Pulau Malta, seperti yang ada di layar, terletak di Laut Tengah, ada di sisi sebelah selatan dari negara Italia, di sisi sebelah selatan dari sebuah pulau juga yang ada di Italia, yaitu Pulau Sisilia. Ya, ini Pulau Sisilia. Sementara Malta ada di sebelah selatannya. Kalau kita berjalan dengan ferry, seperti yang biasa kita lakukan, Bapak Ibu, kurang lebih sekitar 2 jam dengan ferry cepat ya dari Pulau Sisilia sampai di Pulau Malta. Kita juga lihat bahwa Pulau Malta ini tidak jauh juga lokasinya dari benua Afrika. Ya, karena itu kenapa di dalam sejarahnya Bapak Ibu, Pulau Malta itu selalu punya peran yang sangat penting karena memang seperti pulau yang ada di tengah-tengah Laut Tengah begitu ya. Jadi sepanjang sejarahnya selalu menjadi tempat yang juga diperebutkan, menjadi tempat basis dari banyak kekuatan-kekuatan termasuk waktu di Perang Dunia Kedua ya Bapak Ibu, tentara Inggris juga mereka punya basis yang besar di Pulau Malta ini. Oke, saya akan segera menyerahkan kepada Arianto untuk mengisahkan mengenai Santo Paulus. Silakan Arianto. Terima kasih Michael.
Bapak Ibu sekalian, selamat malam. Ya, ketika minggu lalu Michael mengajak saya atau kita ke Malta, maka saya berpikir keras. Bagaimana mengawali cerita sebelum sampai ke Malta? Karena kalau Bapak Ibu lihat di Kisah Para Rasul, cerita mengenai Malta ini ada di bab paling akhir, di bab 28. Ya, jadi Kisah Para Rasul hanya 28 bab. Dan ini ada di bab yang paling akhir, ya. Maka saya berpikir untuk mendalami atau untuk sampai ke Malta, maka saya mau menghantar dengan cerita Paulus. Siapa itu Paulus? Kita boleh mengulang lagi, boleh mendalami lagi, ya. Tapi juga sekaligus perjalanannya, karena Paulus melakukan 3 kali perjalanannya, ya. Perjalanan untuk mewartakan Injil tentu saja. Baru nanti sesudah selesai dengan 3 perjalanan itu, Paulus menuju ke Roma melewati Malta, di mana dia terdampar di Malta. Yaitu nanti bisa kita tahu dari cerita yang sebentar lagi saya sampaikan. Ya, Bapak Ibu sekalian, saya pernah cukup panjang menjalani rute perjalanan Santo Paulus bersama Father Gino waktu itu, dari Tarsus, dari Antioquia, di Orontes, di mana pengikut Kristus disebut Kristen, dan ke utara, ya, Antioquia Pisidia, ya, Kolose, kemudian bahkan saya sampai ke Troas, ya, dan kemudian juga ke Yunani, mulai dari Filipi, ya, Korintus, ataupun juga Tesalonika dulu, ya, Berea, Athena, Korintus. Jadi cukup panjang, ya. Tapi saya belum pernah ke Malta, saya belum pernah ke Siprus, ya. Michael yang pernah, maka nanti mengenai Malta, Michael akan lebih panjang ceritanya. Kalau kutipan-kutipan kitab suci yang sebentar akan saya ceritakan, saya tidak akan baca, tapi Bapak Ibu bisa cek sendiri, ya. Atau mungkin saya punya catatan di rumah juga, karena saya mulai juga membuat catatan-catatan. Saya banyak belajar juga dari Kisah Para Rasul. Pada umumnya sebelum saya menjalani rute Napaktilas Santo Paulus, sebaiknya membaca Kisah Para Rasul secara utuh dari bab 1 sampai 28. Maka kita akan mendapatkan satu pemahaman yang lebih komplit, Bapak Ibu. Ya. Oke, saya akan mulai. Ya, jadi sekali lagi bahwa kutipan kitab suci saya tidak akan bacakan meskipun saya tulis dan saya punya catatan di rumah. Kemudian juga Bapak Ibu bayangkan bahwa perjalanan waktu itu tidak mudah, Bapak Ibu. Abad pertama tidak mudah. Tidak seperti sekarang ada pesawat, ada kapal dengan navigasi yang hebat, ya. Tapi pada waktu itu semuanya manual, Bapak Ibu. Perjalanan Paulus sangat sulit, sangat berat, ya, dan memerlukan waktu berminggu-minggu, berbulan-bulan. Itu harus kita pahami betul bahwa kita kembali ke abad-abad pertama ketika semuanya masih sangat-sangat sederhana. Ya, maka kita akan belajar seorang rasul yang hebat sekali, hebat sekali. Siapakah Paulus, pengantar saya? Paulus dari Tarsus. Awalnya bernama Saulus dari Tarsus. Saulus adalah nama Ibrani. Atau kita mengenal Rasul Paulus, meskipun dia bukan rasul langsung dari Yesus, ya, disciples bukan, ya. Paulus adalah nama Yunani. Ya, kita tahu sekarang, ya. Saulus itu nama Ibrani, Paulus itu nama Yunani. Tahun-tahun sebetulnya sulit untuk kita pastikan, tetapi okelah, kita punya catatan. Dia lahir tahun 3 Masehi, lahir di Tarsus, Kilikia, Turki Tengah, bagian selatan. Ya, jadi Turki bagian selatan sekali. Dan meninggal sekitar tahun 64 Masehi di Roma. Kita tahu, kita sudah cerita mengenai Tre Fontane, di mana Paulus dipenggal kepalanya. Dan juga dia dimakamkan di Basilika Santo Paulus di luar tembok. Kita sudah bicara. Paulus diakui sebagai tokoh penting dalam penyebaran dan perumusan ajaran kekristenan yang bersumber dari pengajaran Yesus Kristus. Paulus memperkenalkan diri melalui kumpulan surat-suratnya dalam Perjanjian Baru, dalam kitab suci, sebagai seorang Yahudi
dari suku Benjamin. Ya, jadi anaknya Yakub yang paling kecil ya, Benjamin, adiknya Yusuf. Yang berkebudayaan Yunani dan warga negara Romawi. Ini perlu kita pahami. Sekali lagi, ya, dia dari suku Benjamin, hidup dalam kebudayaan Yunani dan warga negara Romawi. Kemungkinan besar kewarganegaraan ini diberikan kepada keluarganya karena pengabdian orang tuanya atau leluhurnya kepada pemerintah Romawi. Ada banyak catatan untuk itu. Ia dibesarkan di Yerusalem. Penting ya, dibesarkan di Yerusalem. Dan dididik dengan teliti di bawah pimpinan Gamaliel. Wow. Siapa Gamaliel? Seorang guru, rabi Yahudi yang sangat disegani. Bahkan kemudian dia disebut Raban. Sebuah gelar yang lebih tinggi daripada rabi. Pada masa mudanya, Paulus hidup sebagai seorang Farisi menurut mazhab yang paling keras dalam agama Yahudi. Ya. Mulanya ia seorang penganiaya orang Kristen, kita semua tahu itu. Saat itu bernama Saulus, bukan? Ya, lihat gambar yang indah sebelah kiri. Dan sesudah pengalamannya berjumpa, penting, berjumpa dengan Yesus di jalan menuju kota Damaskus, ia berubah menjadi seorang pengikut Yesus Kristus yang tangguh. Dari Yerusalem dia menuju ke Damaskus, ya. Di tengah perjalanan dia berjumpa dengan Yesus. Kota Damaskus, ya, itu di Syria sekarang. Paulus menyebut dirinya sebagai rasul bagi bangsa-bangsa non-Yahudi, atau kita boleh menerjemahkan dengan kafir, ya, karena orang kafir mereka yang belum percaya kepada Yesus gitulah, atau bangsa-bangsa non-Yahudi. Ini penting kita pahami betul. Ya, rasul bagi bangsa-bangsa non-Yahudi. Dia membuat usaha yang luar biasa melalui surat-suratnya kepada komunitas non-Yahudi untuk menunjukkan bahwa keselamatan yang dari Yesus Kristus adalah untuk semua orang, bukan hanya untuk orang Yahudi saja. Ini penting. Dan gagasan Paulus ini menimbulkan perselisihan pendapat antara murid-murid Yesus dari keturunan Yahudi asli dengan mereka yang berlatar belakang bukan Yahudi. Mereka yang dari keturunan Yahudi berpendapat bahwa untuk menjadi pengikut Yesus, orang-orang yang bukan Yahudi haruslah pertama-tama menjadi Yahudi terlebih dahulu. Ya, antara lain misalnya dengan disunat. Murid-murid yang mula-mula, Petrus sempat tidak berpendirian menghadapi hal ini. Untuk menyelesaikan konflik ini, diadakanlah persidangan di Yerusalem yang dipimpin oleh Petrus, Yakobus saudara Yesus, yang disebut sebagai sidang sinode atau konsili gereja yang pertama, yang biasa kita sebut konsili Yerusalem, ya, sekitar tahun 48 atau 50. Ya. Konsili ini menghasilkan beberapa keputusan penting, kita boleh tahu. Misalnya, untuk menikmati karya penyelamatan Yesus, orang tidak harus menjadi Yahudi terlebih dahulu. Kemudian, catatan yang kedua, orang-orang Kristen yang bukan berasal dari latar belakang Yahudi tidak diwajibkan mengikuti tradisi dan pantangan Yahudi, misalnya perihal tentang sunat atau memakan makanan yang diharamkan. Ya. Lalu berikutnya, Paulus mendapat mandat untuk memberitakan Injil ke daerah-daerah yang berbahasa Yunani. Yang tidak lain nanti dia akan ke daerah Asia Kecil, Turki sekarang ini, dan daerah Yunani sendiri yang biasa disebut waktu itu dengan nama Makedonia. Paulus dijadikan seorang santo oleh gereja, ya, orang suci. Dia berbuat banyak untuk kemajuan Kristen di antara para orang-orang bukan Yahudi dan dianggap sebagai salah satu sumber utama dari doktrin awal gereja dan merupakan pendiri kekristenan yang bercorak Paulin atau bercorak Paulus. Surat-suratnya menjadi bagian penting dari Perjanjian Baru. Dari 27 kitab Perjanjian Baru, 13
dibuat oleh Paulus. Meskipun di kemudian hari para ahli membedakan antara surat yang ditulis oleh Paulus sendiri dan surat yang ditulis oleh penulis yang mewakili Paulus. Saya tidak masuk dalam polemik ini, ya, tidak perlulah. Ya, kita boleh yakin saja bahwa 13 surat itu ditulis oleh Paulus. Ya, saya biasanya demikian. Banyak yang berpendapat bahwa Paulus memainkan peranan penting dalam menjadikan agama Kristen sebagai agama yang berdiri sendiri, bukan sebagai sekte dari agama orang-orang Yahudi yang disebut dengan Judaism. Luar biasa. Sebelum bertobat, Paulus dikenal sebagai penganiaya umat Kristen mula-mula. Ingat itu ya. Ia adalah seorang Farisi yang sangat taat kepada hukum Taurat. Pertobatan Paulus dapat diperkirakan antara tahun 33 sampai 36 dengan bukti kuat untuk tahun 34 dengan mengacu pada salah satu suratnya. Menurut Kisah Para Rasul, pertobatannya atau metanoia terjadi di jalan menuju Damaskus, di mana ia mengalami perjumpaan dengan Yesus, yang kemudian menyebabkan ia menjadi buta untuk sementara. 3 hari ya, kita tahu. Semua kisah yang sangat menarik ini bisa dibaca sendiri dengan lengkap dalam Kisah Para Rasul. Ya, saya catat di sana. Baca, bagus sekali. Saya tidak menerangkan di sini karena memang pertobatannya luar biasa. Dan pertobatan ini sangat istimewa, di mana kemauan untuk Paulus bertobat awalnya datang dari Tuhan Yesus sendiri. Setelah itu, barulah muncul niatan bertobat dari diri Paulus sendiri. Sekarang kita masuk dalam perjalanan misi Paulus. Pelayanan awal. Setelah perjumpaannya dengan Yesus dan menjadi buta, Saulus tinggal 3 hari di kota Damaskus, di mana dia disembuhkan dari kebutaan dan dibaptis oleh Ananias di Damaskus, katakan tahun 34 Masehi. Saulus tinggal beberapa hari bersama-sama dengan murid-murid di Damsyik atau Damaskus. Di kemudian hari, dalam suratnya kepada jemaat di Galatia, Saulus yang sudah berganti nama menjadi Paulus mengatakan bahwa ia kemudian pertama-tama pergi ke tanah Arab dan kemudian kembali ke Damaskus, dicatat di Galatia 1:17. Saya tidak tahu tanah Arabnya di mana karena memang tidak ada catatan yang jelas. Ketika itu, ia memberitakan Yesus di rumah-rumah ibadat dan mengatakan bahwa Yesus adalah anak Allah. Semua orang yang mendengar hal itu heran dan berkata, bukankah dia ini yang di Yerusalem mau membinasakan barang siapa yang memanggil nama Yesus ini? Semua curiga. Dan bukankah ia datang ke sini dengan maksud untuk menangkap dan membawa mereka ke hadapan imam-imam kepala? Dia punya surat resmi untuk menangkap para pengikut Yesus. Akan tetapi, Saulus semakin besar pengaruhnya, dan ia membingungkan orang-orang Yahudi yang tinggal di Damsyik, karena ia membuktikan bahwa Yesus adalah Mesias. Beberapa hari kemudian, orang Yahudi merundingkan suatu rencana untuk membunuh Saulus. Tetapi maksud jahat itu diketahui oleh Saulus. Siang malam orang-orang Yahudi mengawal semua pintu gerbang kota supaya dapat membunuh Paulus. Sungguh pun demikian, pada suatu malam murid-muridnya mengambilnya dan menurunkannya dari atas tembok kota dalam sebuah keranjang. Barangkali kita baru pertama kali mendengar hal ini. Bisa dilihat di Kisah Para Rasul bab 9 ayatnya yang ke-25. Kisah 9:25. Bagaimana Saulus diselamatkan, dia diturunkan dari tembok kota dengan sebuah keranjang. Setibanya di Yerusalem, Saulus mencoba menggabungkan diri kepada murid-murid, tetapi semuanya takut kepadanya karena mereka tidak dapat percaya bahwa ia juga seorang murid. Tetapi Barnabas, ya, seorang tokoh yang penting juga nih, Barnabas, yang nanti ikut Paulus juga dalam perjalanan misi yang pertama, menerima dia dan membawanya kepada rasul-rasul dan menceritakan kepada mereka
bagaimana Saulus melihat Tuhan, berjumpa dengan Tuhan di tengah jalan, dan bahwa Tuhan berbicara dengan dia, dan bagaimana keberaniannya mengajar di Damsyik dalam nama Yesus. Nah, inilah kesaksian Barnabas yang luar biasa. Dan Saulus tetap bersama-sama dengan mereka di Yerusalem, dan dengan keberanian mengajar dalam nama Tuhan. Ia juga berbicara dan bersoal jawab dengan orang-orang Yahudi yang berbahasa Yunani. Tetapi mereka itu berusaha membunuh dia. Akan tetapi setelah hal itu diketahui oleh saudara-saudara anggota jemaat, mereka membawa Paulus ke Kaisarea. Dan dari situ membantu dia ke Tarsus. Dia menjelaskan dalam surat Galatia, Paulus sendiri menjelaskan bagaimana 3 tahun setelah pertobatannya, ia pergi ke Yerusalem, yaitu tahun 37. Di sana ia bertemu dengan Yakobus dan tinggal bersama Simon Petrus selama 15 hari. Ya, ini semua dicatat ya di dalam Galatia. Tidak ada catatan tertulis atau eksplisit bahwa Paulus telah mengenal Yesus secara pribadi sebelum penyalipannya. Tetapi dapat dipastikan bahwa Saulus mengetahui pelayanan Yesus dan juga pengadilan Yesus di hadapan imam besar Yahudi. Paulus menegaskan bahwa ia menerima Injil bukan dari orang lain, melainkan oleh wahyu Yesus Kristus sendiri. Galatia bab 1, 11-12. Menurut Kisah Para Rasul, Antiokhia menjadi pusat kekristenan, menjadi semacam home base bagi penyebaran agama Kristen setelah kematian Stefanus. Di Antiokhia lah para pengikut Yesus pertama kali disebut Kristen. Bapak Ibu yang misa harian setiap pagi, hari-hari ini dalam bacaan pertama dibacakan dari Kisah Para Rasul yang sangat menarik. Ya. Bagaimana perjalanan misi yang pertama, saya membuat catatan ringkas saja supaya tidak terlalu panjang. Yang dilakukan pada tahun 47 sampai 48 oleh Paulus sendiri. Penulis Kisah Para Rasul menyusun perjalanan Paulus menjadi 3 perjalanan terpisah. Dan perjalanan pertama dikisahkan di Kisah Para Rasul bab 13 dan 14. Awalnya dipimpin oleh Barnabas, tokoh yang penting, Barnabas. Ya, siapa yang punya nama baptis selain Paulus, Barnabas juga orang penting dalam gereja. Barnabas yang mengambil Paulus dari Antiokhia menuju Siprus, kemudian ke Asia Kecil Selatan, yaitu Anatolia, sekarang Turki. Dan kembali ke Antiokhia. Di Siprus, nama Yunani Paulus mulai dipakai menggantikan nama Yahudi Saulus. Jadi rupanya ya nama Paulus ya itu mulai dipakai di Siprus menggantikan nama Saulus. Di sini ia memarahi ya di Siprus. Paulus memarahi dan membutakan mata Elimas, si penyihir, diceritakan di Kisah 13, coba baca, kisahnya menarik. Yang berusaha menghalang-halanginya menyampaikan ajaran-ajaran mereka. Dari titik ini, Paulus digambarkan sebagai pemimpin kelompok. Antiokhia dilayani sebagai pusat kekristenan utama dari penginjilan Paulus. Perjalanan misi yang kedua, singkat saja. Dilakukan tahun 49 sampai 51. Dalam perjalanan misi yang kedua, setelah pertikaian dengan Barnabas karena persoalan Yohanes Markus, Paulus ditemani oleh Silas. Ya, jadi bisa dibaca di Kisah 15, menarik sekali. Ya, mereka berangkat pada tahun 49 dari Antiokhia menuju Syria dan Kilikia dan tiba di selatan Galatia. Di Listra, Timotius kemudian bergabung dengan mereka. Mereka kemudian menyeberangi daerah Frigia dan perbatasan Misia. Lalu mereka bergabung dengan Lukas di Troas. Saya pernah ke Troas. Tampaknya
pertama kali Paulus bertemu dengan Lukas di sini. Ingat, selain Injil Lukas, ya, Lukas juga menulis kisah para rasul. Dan kalau ditanya kapan Paulus berjumpa dengan Lukas, di sini di Troas. Pertama kalinya Paulus berjumpa dengan Lukas. Dia memutuskan untuk pergi ke Eropa dan di Makedonia, sekarang Yunani. Paulus mendirikan komunitas Kristen pertama di Eropa, yaitu Jemaat Filipi. Ya, kalau kita ke Filipi pasti kita akan ke rumahnya Lydia. Lydia adalah orang Eropa pertama yang dibaptis oleh Paulus, seorang wanita pedagang kain ungu. Ya, luar biasa ya, justru orang Eropa pertama yang dibaptis seorang perempuan. Juga di Tesalonika, di kota pelabuhan, Berea, Athena, dan Korintus. Paulus tinggal selama 1,5 tahun di Korintus, di rumah sepasang suami istri, Aquila dan Priscilla, di Kisah Para Rasul bab 18. Ini ada filmnya, saya rasa di Netflix atau di mana, saya belum lama nonton ini. Bagaimana Paulus tinggal di rumahnya Aquila dan Priscilla. Satu episode dari Paulus yang difilmkan, boleh dicari. Saya lupa persisnya, mungkin di Netflix atau di Disney. Masa tinggalnya ini bersamaan dengan waktu Galio menjabat singkat sebagai gubernur atau prokonsul di Akaya dari 1 Juli 51 sampai 1 Juli 52. Hebat ya sejarah mencatat. Pada musim dingin tahun 51, Paulus menulis surat kepada jemaat Tesalonika, dokumen tertua dari Perjanjian Baru. Tahun berikutnya, tahun 52, Paulus kembali ke Antioquia. Jadi Antioquia ini adalah home base, ya, pusat kekristenan. Maka selalu kembali ke Antioquia, selalu kembali ke Antioquia. Maka jangan lewatkan kalau kita ziarah, mungkin kita perlu membentuk kelompok khusus, ya, karena tidak mudah untuk membentuk grup kemudian menyusuri perjalanan Paulus. Jangan lupa ke Tarsus, ke tempat dia lahir, terus ke Antioquia. Penting sekali. Ada di sana gereja di Gua, ya, gereja Santo Petrus, Antioquia. Perjalanan misi yang ketiga, tahun 52 sampai 57. Setelah tinggal di Antioquia beberapa saat, Paulus pergi ke Galatia dan Frigia untuk mendukung gereja-gereja yang telah ia dirikan pada perjalanan sebelumnya. Jadi dia menyapa jemaat yang dia dirikan dalam perjalanan sebelumnya. Yang luar biasa. Kemudian ia berkeliling pada wilayah barat Bitinia dan tiba di Efesus dengan perjalanan darat. Kalau kita ziarah di Efesus, kita pasti akan ke rumah Bunda Maria yang masih ada. Karena menurut tradisi, Bunda Maria kemudian ikut Yohanes mewartakan Injil ke daerah Turki. Maka di Efesus biasa kita ke rumah Bunda Maria. Rupanya Paulus juga sampai di sana. Di Efesus, Paulus menulis surat pertamanya kepada orang-orang Korintus pada tahun 54 dan surat keduanya pada akhir 57. Setelah 3 tahun di Efesus cukup lama, Paulus kemudian mengunjungi Asia Kecil dan Yunani. Kemudian mendahului Lukas, ia berlayar ke Troas, disertai beberapa murid-muridnya. Disebabkan karena rencana pembunuhan terhadap dirinya oleh orang-orang Yahudi, jadi dia menghindar. Dan akhirnya ia kembali ke Yerusalem dan bertemu lagi dengan Yakobus di sana. Rupa-rupanya saya pelajari bahwa Yakobus, saudara Yesus ini, menjadi pemimpin gereja, pemimpin jemaat di Yerusalem pada waktu itu. Penangkapan Paulus. Paulus tiba di Yerusalem tahun 57, membawa uang sumbangan yang dikumpulkan untuk jemaat di sana dari kota-kota yang dikunjunginya. Ya, rupanya sudah menjadi kebiasaan juga ya, mengumpulkan sumbangan untuk jemaat yang berkekurangan. Ia disambut hangat, tetapi juga ditanya dengan teliti oleh Yakobus. Catatan penulis, ya, saya catat bahwa Yakobus saudara Tuhan Yesus yang pada waktu itu menjadi pimpinan jemaat
di Yerusalem. Ini dicatat di Galatia 1:19 maupun Galatia 2:9, juga di Kisah Para Rasul bab 15 dan Kisah 21:18. Mengenai tuduhan bahwa Paulus mengajar semua orang Yahudi yang tinggal di antara bangsa-bangsa lain untuk melepaskan hukum Musa, sebab engkau mengatakan supaya mereka jangan menyunatkan anak-anaknya dan jangan hidup menurut adat istiadat Yahudi. Jadi dia ditanya dengan teliti oleh Yakobus. Paulus dianjurkan untuk melakukan upacara pentahiran supaya semua orang akan tahu bahwa segala kabar yang mereka dengar tentang engkau sama sekali tidak benar, melainkan bahwa engkau tetap memelihara hukum Taurat. Ini nasihat Yakobus. Tidak berapa lama setelah sampai di Yerusalem, Paulus ditangkap dengan tuduhan membawa orang-orang bukan Yahudi ke dalam bait Allah. Paulus dibawa ke markas tentara Romawi dan dihadapkan kepada gubernur Romawi waktu itu, yaitu Antonius Felix di Caesarea. Ia ditahan selama 2 tahun di Kaisarea Maritima, ya, yang di dekat Tel Aviv. Sampai gubernur yang baru, yaitu Porcius Festus, membuka kembali kasusnya pada tahun 59. Karena tidak mau diadili di Yerusalem, Paulus menyatakan banding kepada kaisar. Sehingga kemudian ia dikirim ke Roma naik kapal. Wah, sulit sekali naik kapal pada waktu itu. Perjalanan ke Roma. Nah, kita akan sampai nanti di Pulau Malta. Kisah Para Rasul mencatat perjalanan Paulus ke Roma. Ini sudah Kisah Para Rasul yang bab yang paling akhir nih, bab 28. Termasuk kisah terdamparnya kapal yang membawa Paulus di Pulau Malta. Ada badai besar, di mana ia bertemu dengan Publius dan penduduk pulau itu yang menyambut mereka dengan sangat ramah. Setelah 3 bulan Paulus di sana, jadi 3 bulan saja Paulus di Malta, Paulus berangkat lagi dan tiba di Roma tahun 60. Ia tinggal selama 2 tahun dalam tahanan rumah. Ya, di Kisah 28 dijelaskan, ayatnya yang ke-16. Seluruhnya Paulus menghabiskan 5,5 sampai 6 tahun dari masa pelayanannya sebagai orang tahanan di dalam penjara. Irenaeus, Bapak Gereja pada abad kedua, mencatat bahwa Petrus dan Paulus adalah tokoh-tokoh utama gereja di Roma, dan mereka telah menunjuk Linus sebagai uskup gereja Roma. Ya, boleh dikatakan Paus yang kemudian menggantikan Petrus. Jadi menjadi penerus mereka. Paulus bukan uskup gereja di Roma. Tampaknya juga bukan perintisnya, karena sudah ada orang-orang Kristen di Roma ketika Paulus tiba. Itu dicatat di Kisah 28, 14, 15. Saya belum menemukan sebelum Paulus siapa yang mewartakan Injil di Roma, sehingga sudah ada orang-orang Kristen sebelum Paulus tiba. Ini boleh dikatakan menjadi PR kita lah, ya, tidak gampang. Dan Paulus di Roma menulis surat kepada jemaat di Roma sebelum ia sempat mengunjungi Roma, yaitu juga dicatat Roma 1 maupun di Roma 15. Namun Paulus dapat berperan penting dalam mengorganisir dan membesarkan gereja mula-mula di Roma. Kematian Paulus. Alkitab tidak mengatakan bagaimana dan kapan Paulus meninggal. Tidak ada. Di Kisah Para Rasul, surat-suratnya tidak diceritakan bagaimana dan kapan Paulus meninggal. Namun, menurut tradisi Kristen, Paulus dipenggal kepalanya di Roma pada masa pemerintahan Kaisar Nero pada sekitar pertengahan tahun 64 di Trefontane. Ya, di sana ada biara Trefontane. Kewarganegaraan Romawi yang dimiliki Paulus mengizinkan Paulus menjalani hukuman mati yang lebih cepat, yaitu dengan pemenggalan. Jadi tidak dengan disalibkan. Pada bulan Juni 2009,
Paus Benediktus mengumumkan hasil penggalian makam Paulus di Basilika Santo Paulus di luar tembok. Sarkofagus itu menunjukkan potongan-potongan kemenyan atau dupa, kain ungu dan kain biru, serta fragmen atau semacam relikwi tulang kecil dari Santo Paulus. Tulang itu bertanggal radiokarbon, sudah diteliti dengan sangat teliti di abad, ya jadi radiokarbon menunjukkan bahwa fragmen tulang kecil itu dari abad ke-1 hingga abad ke-2. Menurut Vatikan, ini tampaknya mengkonfirmasi tradisi makam milik Paulus. Jadi Vatikan tetap menunjukkan, mempercayai bahwa makam Paulus, relikwi Paulus tetap ada di Basilika Santo Paulus di luar tembok sampai hari ini. Cerita saya sampai di sini dulu. Michael. Oke, baik. Terima kasih Arianto yang sudah merangkum dengan sangat baik ya cerita mengenai Santo Paulus. Saya kira kisah yang sangat menarik dan beberapa tempat Bapak Ibu tadi yang disebutkan oleh Arianto kita juga sudah pernah kunjungi secara virtual, khususnya yang ada di kota Roma. Ya, saya kembali sedikit ke slide yang sebelumnya. Oke, ini adalah Biara Trefontane yang kita juga sudah kunjungi di dalam VPS beberapa waktu yang lalu, di mana di sini adalah tempat kemartiran dari Santo Paulus ya. Di sebelah kiri Bapak Ibu ada satu jalan yang namanya Viale del Martirio di San Paolo. Itu adalah jalan yang dilewati oleh Santo Paulus menjelang kematiannya. Kemudian di dalam gereja Trefontane, Bapak Ibu, terdapat sebuah pilar di gambar yang kanan. Ini adalah tempat di mana kepala Santo Paulus diletakkan sebelum kemudian dipenggal. Jadi benda tentunya yang sangat-sangat historis, sangat-sangat bersejarah, peninggalan yang masih kita bisa lihat di kota Roma hari ini. Kemudian juga Bapak Ibu, makam Santo Paulus, kita juga sudah kunjungi di dalam virtual kita, ketika kita bersiarah ke Basilika Santo Paulus di luar tembok kota Roma. Dan di situ terdapat sarkofagus, Bapak Ibu, yang ada di bawah. Ya, kalau saya tunjukkan dengan panah di sini, di dalamnya ada sarkofagus dan ada tulisannya di sana, bahwa itu adalah sarkofagus dari Santo Paulus. Ya, jadi menarik tentunya Bapak Ibu dari apa yang dikisahkan oleh Arianto tadi. Kalau kita cek secara sejarah, ya itu banyak paralelnya. Ya, jadi sejarah yang ditulis orang-orang Romawi, mereka mencatat dengan baik sejarah mereka, dan apa yang tertulis juga di dalam Alkitab itu bisa dikomparasi ya dalam banyak hal. Ya, sungguh-sungguh menarik kitab suci kita, walaupun tidak 100% kitab sejarah, tetapi banyak yang tertulis di dalamnya itu bisa dikomparasi dengan sejarah yang paralel pada saat itu. Thank you Arianto, sudah merangkum luar biasa ya untuk kisah Santo Paulus. Ya, sama-sama. Oke, Bapak Ibu, sekarang saya akan mengajak Bapak Ibu untuk bersiarah ke Pulau Malta. Ya, Pulau Malta ini seperti tadi saya sudah sampaikan terletak di Laut Tengah. Kita lihat di peta ini Bapak Ibu, Laut Tengah atau Mediterranean Sea adalah laut yang terletak di sebelah utara Afrika, di sebelah selatan Eropa, di sebelah barat dari Asia. Ya, disebut Laut Tengah tentunya karena memang ada di tengah-tengah benua. Ya, karena itu kenapa disebut demikian. Ya, dan laut ini Bapak Ibu boleh dikatakan merupakan pusat peradaban di masa yang lalu. Karena banyak sekali peradaban-peradaban besar yang ada di masa yang lalu, semuanya berada di tepian dari pantai-pantai Laut Tengah ini. Contohnya di sini ada Alexandria ya di Mesir yang juga punya peradaban yang luar biasa. Tentunya Tanah Suci punya garis pantai yang sangat panjang dengan Laut Tengah. Kemudian Yunani, kemudian Asia Kecil atau Turki sekarang ini. Kemudian juga
Pulau Malta, Pulau Siprus ya. Di sini ada Pulau Siprus dan juga Italia. Kemudian ada juga di sebelah baratnya lagi yaitu Spanyol. Sampai kemudian di paling barat Bapak Ibu ada negara Gibraltar ya, yang kita tahu bahwa Laut Tengah itu satu-satunya akses untuk keluar dari Laut Tengah. Kalau kita melihat peta dunia pada masa yang lalu sebelum adanya terusan Suez adalah di Selat Gibraltar. Saya coba men-sharingkan perjalanan saya, Bapak Ibu. Saya 2 kali ke Malta, ya. Yang pertama tahun 2013 bersama Pater Robbie Wawor. Yang terakhir tahun 2019 bersama dengan Romo Pras, ya. Nah, kedua-duanya Bapak Ibu, perjalanan saya menggunakan penerbangan Emirates, karena itu saya transit di Dubai dari Jakarta. Jadi saya coba gambarkan di peta ini perjalanan saya mulai dari Dubai. Ya. Pesawat Emirates yang membawa rombongan kami saat itu ke Malta, itu transit di Siprus, Bapak Ibu. Jadi karena itu saya berikan garis di sini dari Dubai, pesawat kita itu transit di Siprus, kita tidak turun dari pesawat, kita hanya di pesawat untuk mungkin kira-kira 1 jam menurunkan penumpang dan juga menaikkan penumpang, dan kemudian baru kita terbang ke Malta. Karena itu perjalanan dari Jakarta sampai ke Malta tentunya cukup panjang ya. Dari Jakarta ke Dubai mungkin sekitar 8 jam, kemudian kita juga ada waktu transit yang cukup panjang sebelum kita terbang dari Dubai menuju ke Malta dengan transit di Siprus. Karena itu Bapak Ibu, satu rute perjalanan mungkin yang nanti akan kita bikin di masa yang akan datang itu adalah perjalanan Siprus dan Malta. Ya, karena Siprus juga disinggahi oleh Santo Paulus. Ya, jadi itu saya kira akan menjadi perjalanan juga yang menarik. Kalau sekarang ini Bapak Ibu, perjalanan kami ke Malta itu dikombinasi dengan Italia, ya. Jadi dari Malta kita akan kemudian ke Sisilia dan kemudian akan mengakhiri perjalanan kita di Italia di kota Roma. Ya, ini adalah pemandangan yang sangat indah dari kota Valletta, ya. Valletta adalah ibu kota dari Malta. Republik Malta, Bapak Ibu, negara pulau yang terletak di Laut Tengah, ibu kotanya adalah Valletta. Penduduknya kurang lebih sekitar 515.000 jiwa menurut sensus tahun 2019. Jadi negara yang sangat-sangat kecil ya jika dibandingkan negara kita tentunya. Penduduknya biasa disebut sebagai Maltese. Ya, mayoritas Bapak Ibu dari penduduk yang ada di Malta tentunya adalah beragama Katolik Roma. Kalau kita lihat Bapak Ibu, ini adalah Pulau Malta, ya, Pulau Malta yang utama, dan ada satu pulau lagi yang ada di sisi sebelah barat dayanya, barat lautnya, yaitu Pulau Gozo, ya. Jadi di malam hari ini saya akan mengajak Bapak Ibu ke beberapa tempat karena banyak sekali yang kita kunjungi, jadi saya akan bagi menjadi 2 bagian. Ya, saya coba berikan tanda di sini Bapak Ibu di Pulau Malta yang utama. Beberapa tempat yang biasanya kita kunjungi di dalam ziarah kita. Umumnya, Bapak Ibu, kami selalu tinggal 3 malam di Malta. Ya, jadi cukup banyak waktu untuk kita bisa mengunjungi tempat-tempat yang penting yang ada di Malta. Ya, di antaranya, Bapak Ibu, saya coba berikan kotak di sini ya. Di dalam perjalanan saya tahun 2013, saya tinggal di hotel di daerah St. Julian's namanya. Di dalam perjalanan saya yang lalu di 2019, saya tinggal di daerah Slema, ya. Kemudian ini adalah ibu kotanya dari Malta, yaitu Valletta. Kita lihat juga di sini Malta International Airport, ya, karena pulaunya tidak terlalu besar, jadi jaraknya juga sangat dekat. Kemudian juga tempat yang akan kita kunjungi malam hari ini, yaitu Mosta, Bapak Ibu. Di sana ada gereja yang sangat indah. Kemudian ada Rabat. Ya, di sini ada beberapa tempat penting, kemudian Medina, kemudian nanti minggu yang akan datang saya akan ajak Bapak Ibu ke Dingley Cliff, kemudian ke Hajar Kim, ya ini satu situs purbakala, ya situs purbakala karena Pulau Malta ini karena letaknya yang strategis sudah didiami oleh kebudayaan mungkin sejak
sejak 5 abad yang lalu begitu ya. Jadi ada peninggalannya juga. Kemudian ada Bulu Grotto ya. Ini Bulu Grotto tempat yang indah ya. Kemudian nah ini ada Popeye Village, ini tempat untuk buat film, dan kalau kita menyeberang ke arah barat laut kita akan sampai di Pulau Gozo. Jadi Bapak Ibu kalau perhatikan ya, kenapa di Malta ada nama-nama yang boleh dikatakan berbau Islam? Ya, karena pulau ini memang pernah juga dikuasai oleh orang-orang Islam. Kenapa? Karena itu ada tempat namanya Madinah, ya seperti Madinah. Ya, Madinah ini adalah Madinah yang ada di Arab Saudi ya. Kemudian Rabat seperti ibu kotanya Maroko namanya. Dan banyak sekali ya Bapak Ibu peninggalan-peninggalan lain yang juga menggunakan nama-nama dari pengaruh budaya Islam. Oke, kita mendarat di airport Malta, ya, namanya Luca. Jadi waktu itu ini pesawat yang membawa kami. Ya, airportnya tidak ada aerobridge, ya, jadi kita turun dengan tangga, ya, dan kita disambut tentunya dengan cuaca Mediterania yang sangat menyenangkan. Ya, 2 kali perjalanan saya, Bapak Ibu, saya pergi di bulan April dan sebelumnya di bulan Mei, ya, jadi di cuaca yang sangat-sangat baik. Oke, ini waktu sampai di terminal, airportnya kita lihat sederhana ya, Bapak Ibu, di Malta rupanya disediakan air gratis ya, free water kita bisa ambil untuk kita bawa. Ini adalah bis kita, Bapak Ibu, ya, yang waktu itu menjemput rombongan kita waktu tiba di Bandara Malta, ya. Oke, nah dari airport karena datangnya kita sudah siang, ya bahkan sudah menjelang sore. Biasanya hari itu kita tidak kemana-mana, tetapi kita akan langsung ke hotel, ya. Namun karena perjalanan kita tentunya adalah perjalanan ziarah, ya kita selalu senang dan mencoba mengatur yang terbaik untuk bisa mengawali perjalanan ziarah kita dengan perayaan Ekaristi. Karena itu selalu kami akan mencari gereja yang dekat Bapak Ibu dengan hotel kita. Dan tidak sulit untuk cari gereja di Malta Bapak Ibu, karena di 2 pulau, yaitu di Pulau Malta dan di Pulau Gozo, itu kurang lebih ada 369 gereja. Ya, jadi di mana-mana ada gereja. Nah, salah satu yang kemudian saya dapatkan saat itu adalah gereja paroki Yesus dari Nazaret yang ada di Slema, ya karena hotel kita ada di Slema. Dari hotel kita waktu itu namanya Waterfront, hotelnya bagus. Kita jalan kurang lebih mungkin sekitar 20 menit ya untuk sampai di gereja ini. Jadi gereja paroki Yesus dari Nazaret di Slema ini gereja yang sudah cukup tua juga, ya diresmikan pada tahun 1895. Dan saat ini sejak tahun 1908 dipelihara oleh biarawan Dominikan dan menjadi gereja paroki sejak tahun 1973. Ya, waktu itu sebelum kita masuk ke dalam gereja, ibu-ibu senang untuk berfoto ya. Ini grup saya yang terakhir. Oke, kita merayakan Ekaristi, membuka perjalanan ziarah kita waktu itu di sini. Dan setelah Ekaristi selesai, ya kita berfoto bersama ya. Jadi ini satu kebiasaan yang sering kami lakukan belakangan setelah Ekaristi. Kalau waktunya tidak terlalu terburu-buru, biasanya kami senang ya untuk berfoto bersama dengan Romo, masih dengan menggunakan jubahnya. Ya, grup ini Bapak Ibu, grup yang berulang kali pergi dengan Stella Quarta ya. 1 tahun sebelumnya kami juga bersama-sama pergi ke Irlandia untuk mengunjungi tempat ziarah Bunda Maria dari Knock ya. Nanti di dalam virtual berikutnya saya akan sharing juga mengenai Knock ya Bapak Ibu, supaya lengkap lah ya Bapak Ibu perjalanan ziarah Bapak Ibu secara virtual ini selama pandemi begitu. Sebelum nanti waktu pandemi selesai tinggal mengunjungi secara real ya Bapak Ibu semua tempat-tempat ini. Gerejanya bagus Bapak Ibu seperti yang ada di layar Bapak Ibu ya. Di sini ada tabernakel juga, tempat pentataan sakramen Maha Kudus, ada orgel juga di dalam gereja. Ya, kemudian beberapa ornamen yang juga sangat cantik yang ada di dalam gereja ini ya. Tentunya gereja ini tidak selalu dikunjungi dalam perjalanan ziarah kita ke depannya, tergantung dari di mana kita bermalam ya. Waktu tahun 2013 saya juga misa di dekat hotel saya waktu itu.
Ini pemandangan Bapak Ibu dari dekat hotel saat itu, dari dekat gereja juga yang tadi, Gereja Yesus dari Nazaret ya. Ini kita bisa lihat kota Valletta yang ada di seberang. Oke ya, seperti biasa suasana pemandangannya di dekat hotel di daerah Slema ya. Malta sendiri menurut saya relatif sederhana Bapak Ibu ya, masih terlihat kuno. Bapak Ibu bisa lihat dari bangunan-bangunan apartemen yang ada di sini. Ya, tapi tentunya ini adalah daerah-daerah prime karena menghadap ke pantai ya. Saya menemukan cukup banyak orang India Bapak Ibu selama di Malta ya, di toko-toko yang ada. Ya, rupanya mereka juga sudah turun-temurun, mereka ada di Malta ini. Oke, kemudian hari itu selesai, hari kedatangan kita, pasti masih capek, baru terbang sepanjang malam, kurang tidur ya. Dan setelah istirahat 1 malam, Bapak Ibu, besoknya kita langsung pergi untuk memulai acara tur kita untuk mengunjungi daerah namanya Mosta ya, dan apa yang akan kita lihat di sana yaitu Basilika Bunda Maria diangkat ke surga atau Rotunda of Mosta ya. Gereja ini sangat menarik Bapak Ibu ya, gereja yang dibangun tahun 1833 sampai 1860 ya. Gereja ini adalah gereja dengan kubah tanpa penyangga, salah satu yang terbesar di dunia. Diameternya 37 meter, panjangnya 75 meter, lebar 55 meter, dan tingginya sampai di kubahnya itu 66 meter. Desainnya Bapak Ibu oleh si arsitek saat itu mengikuti desainnya sebuah kuil Romawi yang namanya Pantheon di kota Roma. Ya, Bapak Ibu, kalau Tuhan berkenan satu waktu, juga boleh datang lagi ke Roma, bagi yang sudah pernah datang ataupun yang belum, bisa juga melihat Pantheon. Dan Pantheon bentuknya mirip sekali dengan gereja Basilika Bunda Maria diangkat ke surga atau Rotunda of Mosta ini. Satu kisah yang menarik Bapak Ibu dari gereja di Mosta ini, ya, bahwa pada saat Perang Dunia Kedua, saat itu tanggal 9 April 1942, ya, jadi masih di bulan April ini juga, jam 16.40, ketika saat itu umat akan mengikuti misa, Bapak Ibu. Ada kurang lebih 300 umat saat itu yang ada di dalam gereja. Dan kemudian karena di dekat gereja ini ada pangkalan tentara Inggris, Air Force-nya mereka, Royal Air Force, maka Angkatan Udara Jerman, namanya Luftwaffe, itu kemudian menjatuhkan bom di sini Bapak Ibu. Dan ada 3 bom yang dijatuhkan. Ya, 2 bom itu waktu terkena kubah, itu bomnya mental ya, dan jatuh di luar gereja. Nah, 1 bom Bapak Ibu itu berhasil menembus kubah gereja ya, sehingga kemudian ada lubang yang sampai hari ini masih ditandai ya, karena itu satu peristiwa miracle. Dan kemudian bomnya jatuh Bapak Ibu, tetapi mujizatnya bomnya tidak meledak sehingga tidak ada korban saat itu. Karena itu kemudian disebut the bomb miracle ya. Jadi ada sebuah mujizat dari bom, bahwa bom yang ada itu kemudian tidak meledak. Bom ini kemudian oleh tentara Inggris dibawa ya, kemudian dijinakkan dan dibuang di laut ya. Tetapi untuk mengenang peristiwa itu sampai hari ini mereka menyimpan bom yang sejenis ya, bukan bom yang sama. Kita lihat Bapak Ibu dari luar ya, gerejanya sangat unik ya. Kalau kita ke Malta pasti kita akan selalu diajak ke sini karena ini salah satu ikon juga dari Malta. Kita lihat Bapak Ibu bagian depannya dari gereja. Biasa kalau di dalam brosur saya suka menyebutnya sebagai gereja paroki Mosta ya, karena ini memang gerejanya. Kita masuk ke dalam Bapak Ibu, karena bentuknya lingkaran maka di dalam ada banyak altar ya. Kita masuk ke dalam dan kita lihat beberapa ornamen kesenian gereja yang ada di dalam ya. Di sini ada Santo Yohanes Pembaptis, kemudian di sini ada tempat baptisan. Ya, ini bagian altar utama. Kemudian, nah ini Bapak Ibu, ini adalah bagian dom atau kubahnya. Dan di sini Bapak Ibu, saya coba tunjukkan, ada bagian seperti yang sedikit rusak ya. Ada satu kotak di sini yang
sengaja tidak diperbaiki secara sempurna untuk menunjukkan bahwa disinilah dulu bomnya itu melobangi kubah ini, tetapi mujizatnya bahwa bomnya tidak meledak. Ya, ini Bapak Ibu kita lihat ya, ada gambar-gambar yang menceritakan peristiwa itu, dan mereka untuk mengenang tentunya mujizat tersebut, kita lihat ada gerejanya di sini reliefnya, kemudian ada relief Bunda Maria juga di sini ya, karena gereja ini, basilika ini dipersembahkan juga untuk Bunda Maria, dan disimpan di sini bomnya Bapak Ibu, tetapi bukan bom yang asli ya, ini adalah bom yang sejenis dengan yang jatuh saat itu ya. Kita bisa bayangkan ini bom yang sangat-sangat besar ya, tentunya kurang lebih 500 kilo Bapak Ibu, hampir boleh dikatakan kalau sampai meledak tentunya gereja ini akan hancur dan menimbulkan banyak sekali korban, karena ada 300-an orang saat itu yang ada di dalam gereja sedang menunggu untuk mengikuti misa. Oke, Bapak Ibu, itu kunjungan kita di gereja paroki Mosta. Nah, dari Mosta, Bapak Ibu, kita berjalan tidak terlalu jauh, karena pulaunya kecil, jalan kemana-mana tidak jauh ya. Kita jalan dengan bis, dan kita sampai di daerah Rabat. Ya, ini daerah Rabat namanya. Nah, karena Malta, Bapak Ibu, sampai tahun 1964 itu masih menjadi bagian dari Inggris ya. Baru kemudian setelah itu mereka boleh dikatakan merdeka, tetapi masih mengakui Ratu Elizabeth sebagai kepala negaranya. Baru tahun 73 atau 74 mereka lepas dari Inggris. Karena itu banyak sekali juga pengaruh-pengaruh yang ada dari kesenian-kesenian atau budaya Inggris yang ada di Malta. Salah satunya termasuk adalah sistem mengemudi mereka. Ya, mereka mengikuti Inggris. Jadi kalau kita datang di Malta, Bapak Ibu, kita tidak asing karena kita jalan sama-sama di sebelah kiri seperti di Indonesia. Ya, jadi mengikuti sistem berkendara di Inggris ya. Semuanya setirnya ada di sebelah kanan seperti mobil kita di Indonesia. Ya, karena itu kita lihat ada kotak telepon seperti yang biasa kita temui kalau kita pergi ke kota London ya. Kotak telepon berwarna merah. Ya. Di sini kita berjalan kaki Bapak Ibu. Ya, secara umum jalan kakinya lumayan jauh, tetapi boleh dikatakan tidak naik-naik ya. Jadi relatif semuanya bisa, saya kira, ikut dengan mudah. Ya, dan dalam perjalanan kita melewati satu rumah sakit Bapak Ibu. Ya, rumah sakit ini sekarang ini sudah jadi museum, tetapi dulu ini adalah rumah sakit pertama yang ada di Malta. Ya, namanya Santo Spirito Hospital atau rumah sakit Roh Kudus ya, Santo Spirito, Roh Kudus. Dan rumah sakit ini udah ada mungkin sejak abad ke-12 Bapak Ibu. Jadi sudah sangat tua. Yang menarik waktu itu, guide menunjukkan kepada rombongan kami ya, di bagian samping dari pintu ini itu ada satu kotak Bapak Ibu ya, dan ditutup kayu. Nah, di sini kelihatan ya dari depannya seperti apa. Nah, apa gunanya dari pintu ini? Nah, rupanya Bapak Ibu, pintu ini adalah pintu kecil yang digunakan oleh ibu-ibu yang punya anak di luar pernikahan ya. Jadi mungkin mereka tidak bisa mengurus bayinya, kemudian bayinya akan dibawa dan kemudian diketok pintu ini dan bayinya diserahkan ke dalam ya, dan kemudian akan diurus oleh biarawati yang ada di sini. Jadi ini satu kebiasaan yang sudah ada dari abad ke-14 bahkan Bapak Ibu ya, sudah banyak pada saat itu. Tidak hanya sekarang ini saja, ada anak-anak yang mungkin tidak bisa diurus oleh orang tuanya, oleh ibunya khususnya, dan kemudian diserahkan kepada pihak lain ya, di sini dalam hal ini kepada rumah sakit ini, dan diurus oleh suster-suster saat itu. Ya, menarik ya Bapak Ibu. Saya kira kemana-mana di seluruh dunia saya belum pernah lihat ini ya. Jadi kenapa saya foto dan saya share kepada Bapak Ibu semua. Ya, ini kita jalan Bapak Ibu di kota Rabat. Suasananya Bapak Ibu bisa lihat ya.
agak sedikit timur tengah ada di sini, ya, karena memang daerah ini pernah dikuasai oleh orang-orang Islam. Ya, kita lihat beberapa pintu yang didekorasi secara menarik, ya, dengan warna-warna yang juga khas dan spesial. Nah, kemudian Bapak Ibu, kita berjalan dan kita ketemu satu monumen. Ya, ini sudah dekat dengan tempat yang akan kita kunjungi berikutnya, yaitu Gua Santo Paulus. Nah, di sini Bapak Ibu, di monumen ini ya ada plakat-plakat tertulis dalam berbagai bahasa. Apa yang tertulis di sini yaitu kisah yang tertulis di Kisah Para Rasul, ya, yaitu di bab 28 ayat 1 sampai ayat ke 10 atau ke-11, ya. Nah, saya coba bacakan saja supaya Bapak Ibu mendapatkan kisahnya dengan lebih lengkap, ya. Tentunya seperti waktu kita kunjungan di sana pasti kita harus baca ini. Tadi Arianto juga sudah sampaikan poin-poin yang ada, ya. Setelah kami tiba dengan selamat di pantai, barulah kami tahu. Jadi waktu itu Paulus tuh nggak ngerti dia terdampar di mana, ya, bahwa daratan itu adalah Pulau Malta. Penduduk pulau itu sangat ramah terhadap kami. Mereka menyalakan api besar dan mengajak kami semua ke situ karena telah mulai hujan dan hawanya dingin. Ketika Paulus memungut seberkas ranting-ranting dan meletakkannya di atas api, keluarlah seekor ular beludak karena panasnya api itu, lalu menggigit tangannya. Ketika orang-orang itu melihat ular itu terpaut pada tangan Paulus, mereka berkata seorang kepada yang lain, "Orang ini sudah pasti seorang pembunuh, sebab meskipun ia telah luput dari laut, ia tidak dibiarkan hidup oleh Dewi Keadilan." Ya, kita ingat Bapak Ibu bahwa kapalnya itu terdampar, ya, dalam perjalanan menuju ke Roma. Tetapi Paulus mengibaskan ular itu ke dalam api dan ia sama sekali tidak menderita sesuatu. Ini juga mujizat Bapak Ibu, karena kalau digigit ular beludak biasanya pasti meninggal. Namun mereka menyangka bahwa ia akan bengkak atau akan mati rebah seketika itu juga. Tetapi sesudah lama menanti-nanti mereka melihat bahwa tidak ada apa-apa yang terjadi padanya. Maka sebaliknya mereka berpendapat bahwa ia seorang dewa. Tidak jauh dari tempat itu ada tanah milik gubernur pulau itu. Gubernur itu namanya Publius. Ia menyambut kami dan menjamu kami dengan ramahnya selama 3 hari. Ketika itu ayah Publius terbaring karena sakit demam dan disentri. Paulus masuk ke kamarnya, ia berdoa serta menumpangkan tangan ke atasnya dan menyembuhkan dia. Ya, jadi ini Bapak Ibu, di sini bagian yang bahasa Inggris, ya. Ini yang saya foto, tertulis di situ Kisah Para Rasul bab 28. Sesudah peristiwa itu datanglah juga orang-orang sakit lain dari pulau itu dan mereka pun disembuhkan juga. Mereka sangat menghormati kami dan ketika kami bertolak, mereka menyediakan segala sesuatu yang kami perlukan. Jadi sesingkat itu, ya Bapak Ibu, kisah yang tertulis di dalam Kisah Para Rasul mengenai keberadaan Paulus di Pulau Malta. Ya, nanti gambar ini saya cerita selanjutnya. Oke, jadi setelah dari monumen tersebut, maka kami sampai di satu square atau satu lapangan kecil, ya, di mana lokasinya adalah di depan gereja Santo Paulus dan Santo Publius. Ya, seperti biasa Bapak Ibu, sebelum kita akan misa atau akan kunjungan lagi, pasti semua perlu untuk pergi ke kamar kecil. Ya, dan kenapa saya foto di sini Bapak Ibu? Karena saya baru pertama kali melihat WC-nya tidak ditulis sebagai toilet atau WC, ya, tetapi ditulis sebagai public convenience. Ya, menarik sekali. Jadi kenapa saya foto, ya Bapak Ibu? Ya benar juga, ya, bahwa orang sangat tidak nyaman kalau akan ingin buang air kecil, karena itu disebut public convenience, ya. Menarik, ya Bapak Ibu. Oke, nah ini adalah suasana di square Bapak Ibu di depan gereja Santo Paulus dan Publius yang ada di sini, ya. Dan gereja ini Bapak Ibu di bawahnya terdapat gua di mana Santo Paulus tinggal selama dia ada di Malta, ya. Untuk masuk ke bawah, Bapak Ibu, kita masuknya lewat museum yang ada di sebelah kanannya. Ya, jadi di bawah jalan ini semua menyambung, ya. Di bawah jalan ini semua menyambung. Kita lihat Bapak Ibu dari bagian atas, ini adalah gereja Santo Paulus, Basilika Santo Paulus. Kemudian di sebelahnya ada gereja Santo Publius, ya.
baru dibangun di saat yang kemudian. Oke, ini bagian depannya Bapak Ibu, Gereja Santo Paulus dan Gereja Santo Publius. Basilika Santo Paulus atau Santo Publius yang ada di Rabat, Bapak Ibu, di Malta. Diresmikan pada 21 September 1726. Selesai pada tahun 1783 dan bergelar karena tempat ini sangat penting sebagai Basilika Minor. Didedikasikan untuk Santo Paulus dan Santo Publius, ya, bukan Santa tapi Santo Publius. Dibangun di atas Gua Santo Paulus, di mana Santo Paulus tinggal selama di Malta. Jadi kita masuk, Bapak Ibu, ke dalam gereja ini. Ada satu plakat yang tertulis bahwa Paus Yohanes Paulus II, ya, itu juga datang dan berdoa di tempat ini waktu 27 Mei 1990. Ya, jadi tempat ini tentunya sangat penting. Ya, ini beberapa plakat tulisan yang saya foto ketika kita akan masuk ke dalam. Ya, kita lihat di sini St. Paul Grotto, kemudian ada catacombs, ya, dan juga ada shelter yang digunakan untuk perlindungan waktu Perang Dunia Kedua. Ya, jadi sebetulnya Bapak Ibu, dari tempat ini satu museum yang ada di sebelahnya dari Gereja Santo Paulus tadi, itu di bagian bawahnya sambung menyambung semua. Oke, kita jalan untuk masuk ke Gua Santo Paulus. Ya, kita lihat di sini bagian di mana ada ornamen-ornamen, tetapi kita sudah bisa lihat bahwa ini semua adalah gua alam. Ya, oh ini bagian depannya. Oke, nah ini guanya Bapak Ibu. Ya, ini gua asli yang ada di bagian bawah gereja, tempat di mana Santo Paulus tinggal selama keberadaannya di Pulau Malta. Ya, ada patung Santo Paulus di sini. Ya. Oke, kita lihat dari foto yang lain. Ya, tadi foto dari 2019, ini foto dari 2013, Bapak Ibu. Ya, masih sama, tidak berubah. Ya, kita lihat dari sisi yang lain. Ya, ini tentunya tempat yang sangat-sangat kudus. Ya, di sini kita pastinya berdoa. Ya, dengan perantaraan Santo Paulus, ya, ini tempat yang luar biasa. Ini salah satu tempat tentunya yang menjadi pusat, ya, atau highlight dari perjalanan ziarah kita di Malta. Kita merayakan Ekaristi, Bapak Ibu, di Gereja Santo Publius, ya, yang lokasinya ada di sebelah Gereja Santo Paulus. Jadi satu pintu masuk semua, termasuk gua yang tadi. Ya, ini grup saya yang terakhir bersama Romo Pras. Kita juga berfoto kembali setelah selesai perayaan Ekaristi. Ya, jadi grup ini kurang lebih persis 2 tahun yang lalu, ya, Bapak Ibu, di bulan April juga, ya. Jadi 2019 waktu itu kita pergi juga di bulan April. Ya, kita lihat beberapa bagian, ya, di sini dari Gua Santo Paulus tersebut. Ya, di dekat gereja setelah kita selesai kunjungan, Bapak Ibu, ada toko yang menjual kue-kue dan manisan khas Malta, ya, traditional Maltese cakes and nougat, ya. Jadi tentunya salah satu yang menarik di dalam perjalanan, selain tentunya perjalanan ziarah, melihat tempat-tempat yang indah, adalah juga bisa menikmati dan merasakan makanan-makanan khas setempat, ya. Ada beberapa hal yang khas di Malta, Bapak Ibu. Salah satu yang sangat terkenal adalah minuman keras mereka yang terbuat dari pohon kaktus. Ya, itu alkoholnya tinggi sekali. Ya, kalau saya tidak salah bahkan sampai 60 atau 70% alkoholnya. Ya, itu salah satu minuman juga yang khas di Malta. Dari tempat tadi, Bapak Ibu, dari Gua Santo Paulus, kita berjalan ke tempat yang berikutnya, tidak terlalu jauh, masih berjalan kaki, dan kita akan mengunjungi yang namanya katakombe. Dan ada beberapa katakombe di daerah ini, ada katakombe Santo Paulus, ada katakombe Santa Agata, ya, ada katakombe yang lainnya juga, ya. Tetapi biasanya yang kita kunjungi di dalam perjalanan kita adalah katakombe Santo Paulus. Ya, ini adalah pintu masuk di mana kita harus membeli tiket untuk masuk ke dalam. Ya, kita lihat ini
St. Paul's Catacombs ya. Jadi Bapak Ibu, katakombe itu adalah makam yang ada di bawah tanah ya, yang sudah ada sejak zaman Romawi ya. Jadi sebuah hal yang biasa pada saat itu bahwa mereka akan menggali bagian bawah ya, mereka menggali ke dalam di bagian bawah tanah dan kemudian mereka memakamkan orang-orang yang meninggal. Tetapi kenapa kemudian katakombe ini menjadi spesial untuk kekristenan? Itu karena waktu masa pengejaran Bapak Ibu dari kaisar-kaisar Romawi kepada orang-orang Kristen, banyak dari orang-orang Kristen itu kemudian bersembunyi di katakombe ini. Ya, karena itu katakombe sering sekali kemudian terhubung erat ya dengan kisah bagaimana orang-orang Kristen awal mereka menderita ya dan harus bersembunyi dan hidup di katakombe ini. Oke, ya ini bagian luarnya Bapak Ibu, dan kita masuk ke bawah, kita masuk ke dalam dan kita bisa lihat bahwa ini semua adalah digali di batu-batu. Tempatnya bagus ya Bapak Ibu, sudah sangat rapi dan diberi penerangan juga yang sangat baik. Dan kita bisa lihat di sini, ini adalah lubang-lubang yang digali dan kemudian diletakkan jenazah di sini Bapak Ibu. Ya, jadi di dalamnya ini biasanya akan diletakkan jenazah-jenazah. Ya, kita lihat banyak sekali lubang-lubang yang ada di sini, ya baik untuk orang dewasa, anak-anak, ya semua mereka dimakamkan di sini. Ya, ini Bapak Ibu juga bisa temui ketika Bapak Ibu pergi ke Roma, karena ini memang adalah kebudayaan Romawi. Ya, kita lihat Bapak Ibu bagaimana suasana yang ada di bawah, ya. Oke, jalan-jalannya juga semua sudah diberikan platform dengan pegangan tangan ya, sehingga mudah untuk semuanya bisa berkunjung di tempat ini. Ya, ini jalan masuk dan jalan keluarnya Bapak Ibu ya untuk ke katakombe. Oke, baik, selesai dari katakombe St. Paul. Kemudian kemana kita selanjutnya? Selanjutnya Bapak Ibu, kita akan pergi ke kota Medina, ya Madinah, kota Madinah ya, seperti kota Makkah dan Madinah, namanya sama, menarik ya Bapak Ibu. Jadi kota Madinah ini Bapak Ibu adalah kota yang ada di dalam benteng ini. Ya, kita sekarang akan masuk ke dalam, kita bisa lihat Bapak Ibu di sini tembok-temboknya yang ada di kota Madinah. Kemudian kita bisa lihat juga ada bagian-bagian parit ya, seperti biasa di kota-kota pada masa yang lalu, mereka untuk pertahanan akan membuat parit-parit di depan atau di sekeliling dari tembok kota sebagai bagian dari pertahanan. Kita masuk lewat pintu gerbang ini, Bapak Ibu, dan kita masuk ke dalam kota Medina. Ya, dan saya coba ambil beberapa foto yang menarik dari perjalanan saya saat itu menuju ke tempat saya makan siang. Ya, jadi biasa kita makan siang di sini. Dan juga mengunjungi satu katedral yang ada di kota Medina ini. Ya, kita lihat di sini terlihat ya bahwa ada peninggalan Turki dan juga Mesir ya yang tinggal di sini ya pada masa yang lalu. Ya, kita lihat suasananya Bapak Ibu, ya ada bangunan-bangunan dengan balkon, ya ini juga sangat khas yang ada di Malta. Dan yang menarik Bapak Ibu, di beberapa tempat kami menemui pada saat itu ada ornamen-ornamen tentunya keluarga kudus seperti yang ada di sini. Ya, dan santo-santa yang lain juga. Ya, kita lihat ini juga sangat khas yang ada di Medina. Ya, bangunan-bangunan yang mempunyai balkon yang tertutup seperti ini. Ya, ini adalah pengaruh juga dari kebudayaan Inggris ya. Oke, kita juga lihat Bapak Ibu di beberapa bagian ada altar khusus untuk menghormati Bunda Maria. Di sini juga ada gambar Bunda Maria lagi, ya, dan juga ada satu plakat untuk menghormati Santa Agatha. Ya, Santa Agatha dari Sisilia, Bapak Ibu. Nanti mungkin kita akan cerita di virtual yang berikutnya. Ya, ini seorang santa yang juga kisah kemartirannya sangat luar biasa. Mungkin Bapak Ibu pernah mendengar kalau Santa Agatha ini waktu disiksa Bapak Ibu ya, salah satunya adalah
pada saat itu dengan payudaranya itu dipotong ya pada saat itu. Ya, kita akan cerita ya mengenai Sant'Agata di virtual yang berikut. Oke, kita sampai Bapak Ibu di Katedralnya Medina. Ya, ini juga biasa kita kunjungi. Katedral Medina, kita masuk ke bagian dalam. Katedral yang juga diberi nama untuk menghormati Santo Paulus, ya, Katedral Santo Paulus yang ada di Medina, di Malta. Pertama kali berdiri pada abad ke-12, jadi sudah sangat tua. Bangunan yang sekarang dibangun pada tahun 1696 sampai 1705 dan diresmikan pada 8 Oktober 1702 saat itu. Oke, ini bagian atasnya Bapak Ibu ya, ini kisah juga dari Santo Paulus yang terlukis di sini. Kemudian kita lihat bagian altarnya dari katedral ini ya. Katedral juga yang sangat indah, sangat mewah Bapak Ibu bagian dalamnya. Tetapi satu bagian Bapak Ibu yang sangat terkenal dari katedral ini dan yang sangat menarik adalah tabernakelnya. Bapak Ibu bisa lihat ya, tabernakelnya ini besar sekali dan ini terbuat dari silver. Ya, ini terbuat dari silver, karya seorang seniman dari Italia Bapak Ibu. Kita lihat Sakramen Maha Kudus tidak ada di sini ya, kosong, dibuka pintunya. Tetapi ini adalah salah satu bagian dari katedral di Medina ini yang sangat-sangat terkenal. Ya, tabernakel yang terbuat dari silver dan ukurannya luar biasa ya Bapak Ibu. Ini besar sekali ya ukurannya. Oke, dari Medina Bapak Ibu, kita bisa juga melihat pemandangan yang indah ke daerah sekelilingnya ya. Nah, selesai dari sana, kita kembali lagi ke arah hotel. Dan ini adalah suasana kembali ya di depan hotel kita. Jadi, karena Malta adalah negara kepulauan, tentunya penduduknya sangat-sangat banyak yang berhubungan dengan kehidupan laut. Ya, banyak dari mereka yang tentunya berpenghasilan dari nelayan dan juga yang lainnya. Oke, baik Bapak Ibu, saya kira untuk malam ini karena sudah hampir jam 9, jadi sengaja saya bagi dua, kalau enggak kita bisa selesai lama sekali ya, dan kita akan lanjutkan, masih ada beberapa kunjungan di Malta untuk minggu yang akan datang, ya supaya tidak semuanya dipadatkan hari ini, jadi Bapak Ibu tidak bisa menikmati. Oke, mungkin ada yang ingin ditanyakan, saya sambil cek di chat. Oke. Kelihatannya nggak ada, Michael. Kelihatannya nggak ada ya. Oke. Iya. Siap. Kalau tidak ada pertanyaan, saya akan lanjutkan ya. Ya, Arianto mungkin ada yang mau ditambahkan, walaupun belum ke Malta, tapi saya kira satu waktu ya, ini tempat yang kita juga harus kunjungi di dalam ziarah kita ya. Memang Bapak Ibu, ya, tur menarik, ke Malta ini, ya menarik ya. Menarik, sangat menarik menurut saya dan suasananya juga sangat menyenangkan ya di Malta ini. Mengenai makanan, Mike mungkin bisa cerita sedikit, Mike, mirip kemana, Mike? Ke Eropa dan ke Italia ya. Makanannya mirip ke Eropa dan lebih ke Italia karena memang tentunya tidak jauh dari Italia, jadi pengaruh budaya Italia juga banyak di sini, khususnya di makanan ya. Tidak masalah ya Bapak Ibu. Untuk makanan, seingat saya malam biasanya kami selalu makan di hotel karena umumnya bis kita itu harus selesai jam 6 ya. Ini menarik juga ya di Malta, bis kita selesai jam 6 karena itu kita selalu makan di hotel malam dan di hotel makan buffet ya, tidak ada masalah. Siang hari kita banyak makan seafood waktu itu ya. Saya kira seingat saya tidak ketemu Chinese food ya, tetapi tidak masalah. Nah, perjalanan ziarah ke Malta, Sisilia dan Italia bagian selatan Bapak Ibu, ya memang kita hampir-hampir jarang ketemu Chinese food ya, tetapi pengalaman saya makanannya semua enak lah ya, bisa dimakan walaupun tidak selalu ketemu nasi. Tetapi ya itu bagian yang juga menarik dari perjalanan ziarah tentunya, bahwa kita tidak hanya menikmati pesiarahannya, tidak hanya menikmati keindahan alamnya, tidak hanya menikmati budayanya, tetapi juga menikmati makanannya ya. Itu
juga yang selalu menarik ya. Kuliner ini kan sekarang Bapak Ibu menjadi bagian yang juga sangat menarik. Orang-orang ingin tahu ya. Kalau Bapak Ibu lihat ada makanan di-share di WhatsApp ya, tiba-tiba restoran itu jadi ramai sekali ya, seperti itu. Jadi wah menarik sekali pokoknya kalau kita juga bisa ke Malta ini. Oke, karena tidak ada pertanyaan, saya akan lanjutkan ya, Bapak Ibu share screen saya. Jadi minggu depan kita masih ada di Malta ya, Bapak Ibu. Pertemuan kita yang ke-28 dan kita akan pergi ke Blue Grotto, ke Hajar Kim, Kota Valletta dan juga Pulau Gozo. Ya, ada satu penampakan Bunda Maria juga di Pulau Gozo, nanti Arianto juga bisa sharing untuk minggu yang akan datang. Ya, Rabu Bapak Ibu, minggu yang akan datang tanggal 5 Mei ya, jam yang sama kita akan bertemu lagi di dalam VPS kita. Kemudian kami merencanakan Bapak Ibu sebuah program perjalanan ke Malta seperti yang biasa kita lakukan untuk bulan April tahun 2022. Ya, saya sudah cek tanggalnya. Ini 1 hari setelah Paskah. Kita berdoa berharap 2022 kita sudah bisa mulai bersiarah lagi. Dan saya kira salah satu yang boleh kita kunjungi, khususnya bagi yang sudah pergi ziarah kemana-mana, Bapak Ibu, bisa pergi ziarah ke Malta, Sisilia, dan Italia. Ya. Kita akan mengunjungi Rabat, Medina, Valletta, Gozo, Pulau Gozo, kemudian Siracusa, ini sudah di Sisilia, Catania, Mount Etna, Bapak Ibu, gunung api yang ada di Italia, di Sisilia, Palermo, Pompei, nah, kita sudah ke Pompei ya, kita sudah ke Pompei, kemudian ada Sorrento, ada San Giovanni Rotondo, tempat Padre Pio, kemudian Lanciano, tempat mujizat Ekaristi, dan kita akan mengakhirinya di kota Roma. Umumnya Bapak Ibu, seperti yang saya lakukan di perjalanan yang lalu, karena kebanyakan yang pergi ke Malta sudah berulang-ulang ke Roma, maka ziarah di Romanya kita buat sedikit beda. Ya, kita juga akan fokus di dalam ziarah Santo Paulus di kota Roma. Ya, jadi mungkin kita tidak lagi pergi ke misalnya Basilika Yohanes Lateran, kita tidak lagi pergi ke Basilika Maria Maggiore, ya pasti kita akan pergi ke Basilika Santo Paulus karena masih ada hubungannya dengan perjalanan kita dan tempat-tempat yang lain yang biasanya belum pernah kita kunjungi. Ya, kita bisa juga akomodasi di dalam perjalanan ziarah ini. Oke, baik Bapak Ibu, bagi yang masih ingin memesan buku Buen Camino, masih ada harga khusus, Rp40.000 saja, belum termasuk ongkos kirim. Silakan Bapak Ibu yang mau pesan, bisa kontak ke WhatsApp kami di 0818-783-552. Ya, buku ini bagus, Bapak Ibu menceritakan sharing perjalanan secara jasmani maupun rohani, dari Pak Joko dan teman-temannya. Bagi Bapak Ibu yang belum subscribe, sekali lagi silahkan Bapak Ibu bisa subscribe YouTube channel kami di Stella Quarta Official, juga memfollow Facebook kami di Stella Quarta Wisata dan Instagram kami di stella.quarta, serta Bapak Ibu bisa mengirimkan pesan WhatsApp kepada kami di 0818-783-552 untuk minta Bapak Ibu ingatkan selalu kalau kami ada acara-acara virtual, ya. Jadi Bapak Ibu tidak ketinggalan acara-acara menarik kami. Ya, sekali lagi, yes, Ari, silakan Ari. Ada beberapa pertanyaan kamu bisa jawab sekaligus ya, Mek ya? Oh, boleh. Nanti saya selesaikan dulu ini ya. Oh, oke. Oke, nanti baru saya jawab sekalian. Oke, Bapak Ibu, seluruh acara VPS kami sudah kami rangkum di sini. Silakan Bapak Ibu bisa screenshot ataupun minta kepada WhatsApp kami. Dan Bapak Ibu bisa nonton ulang semuanya di Stella Quarta Official di YouTube. Ya, ini juga untuk yang acara spesial dan juga Biblical Journey with Father Joseph. Ya, bagi Bapak Ibu yang punya banyak foto digital, mulai sekarang boleh memikirkan untuk mencetak lagi, membuat album, karena banyak sekali yang kehilangan file digitalnya dan kehilangan momen-momen penting dalam kehidupannya karena file fotonya rusak. Ya, jadi baik kalau kita punya backup juga di dalam album seperti dulu opa dan omah kita ya. Silakan Bapak Ibu bisa klik di photobook.id dan juga Bapak Ibu bisa melihat barang-barang rohani di Catholic Souvenir Store di catholicsouvenirs.com. Baik, saya akan coba lihat pertanyaan yang ada. Oke.
Sebentar, saya coba. Jadi baik kalau kita punya backup juga di dalam hal dulu seperti sebentar, ada yang masuk suaranya. Oh, saya matiin dulu, Mike. Ya, oke. Ya, oke. Oke. Pertanyaannya. Oh, menunggu trip selanjutnya ke Malta, Pak Heri Dahana ya. Kita aminkan, Pak. Kita bisa buat lagi tur ke sana. Ya, oke. Mengapa Tabernakel tidak ada hostinya? Ya, disimpan di tabernakel yang lain yang ada di gereja itu ya, karena mungkin tempat itu menjadi satu ikon dari katedral yang ada di Medina tadi, dan banyak sekali orang yang saya kira bukan hanya peziarah yang datang, tetapi lebih banyak turis, karena itu tentunya menjadi tidak ideal ya kalau turis datang yang ingin memfoto tabernakel itu, tetapi karena mereka tidak mengerti tentunya bahwa kita harus hormat di depan tabernakel, maka kemudian biasanya kalau ada tempat-tempat yang secara seni sangat-sangat menarik di gereja, ya itu mereka akan pindahkan ya supaya tetap bisa berdoa dengan baik di sana. Iya, oke. Berapa biaya tripnya ya? Itu tadi belum saya hitung ulang ya, untuk 2022 masih cukup jauh, tetapi waktu 2019 itu sekitar hampir 4.000 ya, seingat saya harga turnya. Ya, ini Suster Laura, terima kasih ya. Sama-sama. Dari YouTube, Mike. Oke, di YouTube sebentar ya, saya coba cek Ari di YouTube. Ya, saya cek. Oh, ini ada satu lagi, apa Publius itu yang gubernur. Publius ya, benar. Itu gubernur. Ya. Betul ya, Ri? Betul ya. Pada betul waktu ya, itu gubernur ya, pada waktu itu ya. Oke, saya coba cek yang di YouTube ya, Bapak Ibu, sebentar. Oke. Berapa hari di Malta? Kita 3 malam di Malta ya. Ini dari Pak Albert. Kita biasanya 3 malam di Malta dan itu cukup ya. Kita punya 2 full days karena kita sampai sudah agak sore. Kemudian besoknya kita tour full di Malta, di Rabat, Medina. Kemudian besoknya kita tur ke Gozo dan Valletta ya, cukup waktu. Dan lusanya biasa kita akan ke Sisilia dengan kapal itu pagi hari. Jadi praktis hanya 2 hari ya, full di Malta di dalam perjalanan selama ini. Dengan pesawat, Pak Albert, ya kita terbang dari Jakarta, Dubai, dan Emirates punya penerbangan langsung dari Dubai ke Valletta, ya Dubai ke Malta. Jadi kita biasa menggunakan Emirates. Oke, kemudian bulannya. Nah, bulannya selama ini kami selalu bikin setelah Paskah, jadi masih di April rata-rata. Ya, waktu 2013 saya cek saya pergi di bulan Mei, tetapi yang lalu saya pergi di bulan April. Souvenirs yang menarik di Malta. Souvenirs yang menarik di Malta mungkin di dalam kunjungan minggu yang akan datang kan ada tempat penampakan Bunda Maria Tapinu ya, itu ada patung Bunda Maria di sana yang biasa kita bisa beli. Selebihnya saya kira souvenirs yang ada di Malta banyak sekali. Oh ya, mungkin Arianto nanti bisa cerita juga ya mengenai Satria Malta untuk minggu yang akan datang. Jadi banyak sekali patung-patung Satria Malta yang dijual ya, itu mungkin souvenirs yang menarik juga selain tadi patung Bunda Maria di Tapinu. Iya, oke, saya kira sudah semua saya jawab. Oke, jadi sekali lagi dari Malta ke Sisilia kita akan naik kapal feri. Ya, kurang lebih 2 jam menempuh Laut Tengah. Yang pengalaman saya selama ini 2 kali saya pergi karena itu berlayar pagi hari ya, dan ombaknya masih lumayan. Lumayan memabukkan. Ya, ada perjalanan kapal yang lumayan memabukkan. Jadi kalau pergi di dalam perjalanan ini, saya sarankan nggak boleh lupa bawa antimo yang pasti. Ya, karena ada satu perjalanan kapal yang cukup lama, yaitu 2 jam kita di Laut Tengah dan pagi-pagi biasanya ombaknya lumayan besar. Ya, dari mana ke mana, Mike? Dari Malta ke Sisilia.
Dari Malta ke Sisilia, ya. Iya, oke. Oke, Suster Laura, nanti boleh WA, Suster punya WhatsApp ke WhatsApp Stella Quarta ya. Nanti tolong sampaikan pesannya di sana, Suster. Nanti saya akan kirimkan. Oke, baik. Terima kasih Bapak Ibu. Kita akan tutup acara kita dengan doa ya. Silakan Arianto. Baik, kembali terima kasih Romo, Suster, Bapak Ibu sekalian. 9 lebih sedikit, mari kita akhiri dengan doa bersama. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan, terima kasih. Acara virtual dapat berlangsung dengan baik. Semoga menambah iman kami, pemahaman kami, pengetahuan kami yang akan makin memperdalam, menguatkan iman kami. Terima kasih Tuhan untuk kesehatan yang boleh kami terima sampai saat ini. Kami berdoa untuk mereka yang sakit, khususnya karena pandemik. Semoga Engkau berikan mereka kekuatan, keluarga yang memperhatikan, sehingga pada waktunya mereka boleh Kau berikan kesembuhan. Semoga wabah ini boleh segera berakhir. Akhirnya Tuhan, kami ingin menyerahkan diri sepenuhnya kepadamu pada malam hari ini. Kiranya kami boleh beristirahat dengan nyenyak dalam damai dan cinta-Mu, dan esok pagi boleh bangun dengan kesegaran yang baru. Kemuliaan kepada Allah Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih, Michael. Terima kasih Arianto, Bapak Ibu semua. Terima kasih Pak Ari, terima kasih Pak Michael. Terima kasih Bu Leni. Ya, makasih Bu Lili. Terima kasih. Selamat istirahat. Terima kasih. Terima kasih Arianto, Pak Michael. Ketemu lagi. Terima kasih Bapak Ibu. Terima kasih. Pak Arianto, makasih. Terima kasih semua. Terima kasih. Terima kasih Pak Michael. Bu Dita, terima kasih. Terima kasih Pak Mike, terima Bu kasih. Dita, ya. Terima kasih. Teman-teman grup Malta ada di sini rasanya ya. Ya, terima Teman-teman grup kasih. Malta, salam semua. Recalling my memory. Terima kasih. Terima kasih Bu Dita. Terima kasih. Selamat malam. Malam. Malam, Pak Arif ya. Terima kasih Malam. Michael. Terima kasih Pak Terima kasih. Arif. Terima kasih. Stella Tours, tur Anda terpercaya, mengesankan. Stella Tours, tur Anda semakin indah, menyenangkan, berbagi kisah bersama. Stella Tours dari Stella Quarta Wisata berpengalaman lebih dari 30 tahun membawa Anda pada perjalanan ziarah dan rohani yang sangat indah dan berkesan. Stella Tours melayani lebih sungguh, melangkah lebih jauh. Stella Tours, tur Anda semakin indah, menyenangkan, berbagi kisah bersama. Stella Tours. Hubungi 021 8779 4878 atau www.stellatours.com.